kalau mau nggak puas gugat Pemkabnya, kan gitu aja urusan saya. Pemirsa, sidang ketiga, kasus pencemaran nama baik, yang diduga dilakukan oleh Nyoman Tirtawan, dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi, Putu Agus Suratnyana, cukup seru, dan mengundang perhatian banyak pihak. Adapun jalannya sidang, digelar di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Singaraja, pada Senin tanggal 5 November tahun 2023. Dalam sidang kali ini, diagendakan pada pembuktian, benar atau tidaknya, ada pencemaran nama baik oleh Nyoman Tirtawan kepada mantan Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana. Berikut keterangan dari para pihak yang bersengketa saat ditemui wartawan dan dimintai keterangannya seusai sidang terkait hasil apa yang terungkap dalam persidangan. Akan memberi keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenar, Daripada materi di Facebook itu tentang kata-kata saya merampas tanah, itu aja intinya. Setelah hak tanah dan lain sebagainya, PMK urusan PMK kalau mau kalau mau nggak puas gugat Pemkabnya, kan gitu aja urusan saya. Jadi private saya secara pribadi udah merampas, itu saya nggak terima. Oke. Ya itu aja. Ya, makasih ya. Iya. Dan yang kedua juga tadi terbongkar bahwa saat terjadinya postingan itu ketika saudara saksi korban itu masih menjabat sebagai seorang Bupati Buleleng, ya. Masih menjabat sebagai seorang Bupati Buleleng, dan itu memang ada kaitan dengan tanah masyarakat yang notabene yang disebut dirampas, ya, oleh sebetulnya klien kami yang mewakili dari masyarakat. Nah itu tadi yang terungkap. Namun ada hal penting yang perlu saya sampaikan, bahwa kami tadi sudah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim terkait dengan surat kesepakatan bersama antara Menteri Kominfo, ada ada Jaksa Agung, dan juga kalau tadi salah satu saya sebutkan itu, bahwa di dalam poin pasal 3 dari implementasi penerapan undang-undang ITE terhadap pasal-pasal khusus, karena yang didakwa kepada klien kami ini kan pasal 27 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE itu pasal 45 kalau nggak salah, yang notabene pasal ini sudah dinyatakan di dalam SKB tersebut erat atau identik kaitannya dengan ketentuan yang disebut dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Nah, jadi 310 dan 311 KUHP, di mana dalam poin ketiga diimplementasi huruf D-nya bahwa itu harus dibiarkan untuk melakukan pembuktian terlebih dahulu. Dan kami tadi sudah mohonkan kepada Majelis Hakim dengan menunjukkan bukti-bukti berupa surat undangan dari pihak kepolisian daerah Bali, termasuk surat dari Pak Mahfud MD selaku Menko. Jadi Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam itu sudah kita tunjukkan bahwa di dalam rekomendasi Menko tadi sudah dinyatakan secara tegas. Saya kurang detailnya, mohon dikoreksi juga detailnya itu saya kurang, tapi intinya adalah bahwa ada dugaan penyalahgunaan kewenangan di sana, termasuk permainan mafia tanah. Dan begini, kontekstasi permasalahannya adalah HPL yang diklaim oleh pihak Pemkab Buleleng. Itu adalah substansi permasalahan kenapa kemudian postingan itu muncul. Nah, jadi karena substansinya disebutkan, dan kala itu Bapak Putu Agus Suratnyana sebagai Bupati Buleleng, maka ya secara tidak langsung itu identik dengan sosok Bupati Buleleng yang kala itu adalah Bapak Putu Agus Suratnyana. Intinya lagi substansinya adalah permasalahan HPL yang ada di desa Penjarakan dengan masyarakat. Intinya yang dimaksudkan bukan personal di Pak ya? Bukan. Oke, terima kasih. HPL tahun 2020 terbit 25 November, terbit di atas beberapa bidang SHM atas nama Pak Nyoman Parwata, ada nomor 763, 764, dan ada banyak SK Mendagri. Jadi secara prinsip, apalagi dengan surat ukur sudah setengah abad ya, tetapi terbitnya sertifikat tahun 2020 itu betul-betul tidak komprehensif dan tidak
sesuai dengan SOP. Berarti itu yang dinamakan perampasan. Ya, itu perampasan. Di sana perampasannya dengan menyalahgunakan wewenang. Wewenangnya sebagai pejabat di dalam melakukan administrasi harus sesuai dengan SOP. SOP-nya tidak boleh dong menerbitkan sertifikat bodong. Itu bodong saya jaminkan. Kenapa bodong? 1. Terbit sertifikat 2020, tapi surat ukurnya sudah setengah abad lebih. 2. Menghapus dan menghilangkan sertifikat peta milik masyarakat yang ada di atasnya. 3. Gambarnya sangat bodong. Karena apa? Kalau surat ukurnya 1971, gambarnya kan yang tahun 1971, tapi ini gambarnya baru. Nah, yang paling bodong lagi adalah GS-nya. Di sana disebutlah sebelah timur adalah tanah negara, padahal faktanya kan tanah masyarakat, tanah milik. Jadi kurang lebih demikian. Saya ingin nanti, saya sudah laporkan di Polda Bali, di Tipikor, adalah penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terjadinya kerugian negara karena dari kalau dia ngaku sebagai aset sudah dinyatakan oleh temuan BPK RI tahun 2019 bahwa tata kelola aset itu melanggar Permendagri nomor 28 tahun 2020. Hukum mempidanakan Nyoman Tirtawan sama saja itu artinya dengan mempidanakan warga Batu Ampar, karena apa yang diucapkan Nyoman Tirtawan itu adalah suara kami semua gitu. Kita sangat-sangat berharap kepada pihak hukum untuk memberikan hukum yang benar, istilahnya kebenaran, bahwasanya yang diungkapkan oleh Nyoman Tirtawan itu adalah menyuarakan kebenaran yang terjadi, dan kita sangat berharap dengan ini juga bisa menggugah pemerintah terkait lainnya untuk segera turun ke Batu Ampar untuk melakukan tindakan mengenai sengketa yang kita alami selama lebih dari 20 tahun ini, dan bisa cepat tuntas sehingga hak-hak warga semua bisa kembali kepada